Halo bosku semuanya, para sedulur tani bawang merah baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabarnya? Saya harap juga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita semua, dimana lagi kalau bukan di Abimanyu Nganjuk tentunya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya atau ke topik pembahasan kita, alangkah lebih baiknya jika kalian mau menekan tombol like, bantu saya juga dengan cara menekan tombol subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan inilah bosku video selengkapnya. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan beritahukan pada sedulur tani semuanya, yaitu mengenai pembahasan bibit bawang merah Labuan 1. Akan tetapi di sini saya fokuskan di bibit bawang merah jenis Bauji atau Baujinya Kabupaten Nganjuk. Selain tajuk yang ada di Kabupaten Nganjuk, bibit bawang merah Bauji ini merupakan daya tarik tersendiri juga bosku ya, bagi sedulur tani yang ada di luaran Kabupaten Nganjuk untuk mencoba membudidayakan di tempat mereka masing-masing. Pertama-tama coba kita hitung dulu bosku ya, untuk per hari ini atau per video ini dibuat, itu kira-kira usianya bibit bawang merah Bauji Labuan 1 atau Labuan pertamanya Kabupaten Nganjuk itu sudah berapa hari setelah mereka dipanen atau setelah bibit ini dipanen. Dan hasilnya bosku, untuk usia daripada bibit bawang merah Bauji Labuan 1 atau Labuan pertamanya Kabupaten Nganjuk per hari ini itu adalah di kisaran usia 1 bulan sampai 2 bulan, atau lebih jelasnya sekitaran 30 hari sampai 60 hari setelah pemanenan bibit bawang merah Bauji Labuan 1 atau Labuan pertama di Nganjuk dilakukan. Ya seperti yang sudah saya bilang dari dulu, bahwasanya bibit bawang merah Labuan 1 atau Labuan pertama itu panennya dimulai dari Nganjuk bagian timur, baru ke tengah, terus lanjut ke barat. Nah di sini kita bisa simpulkan bahwasanya untuk usia bibit bawang merah Bauji yang sudah menyentuh usia 60 hari atau 2 bulan itu ya jelas bosku, bibit bawang merah Baujinya Kabupaten Nganjuk Labuan 1 atau Labuan pertama dari daerah Nganjuk bagian timur, bukan dari Nganjuk bagian barat. Saya tekankan lagi bosku ya, bibit itu tidak semuanya dari barat, bahkan tetapi timur Nganjuk itu juga ada. Karena saya rasa Nganjuk itu ada beberapa sektor ya bosku ya, kita bikin aja sektor timur, sektor tengah, sektor barat, walaupun ada sektor selatan juga. Nah, tetapi sektor selatan itu kecamatan dia masih ikut salah satu kecamatan yang ada di Nganjuk bagian barat, jadinya saya samain aja lah, walaupun nanti usianya itu beda dikit. Dan apakah bibit bawang merah Labuan 1 atau Labuan pertama jenis Baujinya Kabupaten Nganjuk per hari ini itu sudah bisa ditanam bosku? Dan jawabannya yaitu adalah sudah bisa, karena bibit bawang merah Bauji itu minimal bosku ya, itu menurut pengalaman pribadi saya, jika bibit bawang merah Bauji itu udah usianya sekitaran 1,5 bulan sampai 2 bulan itu kita tanam atau kita budidayakan, itu sudah bisa bosku. Akan tetapi di situ wajib ya hukumnya kita melakukan metode package pada bibit bawang merahnya sebelum kita tanam. Jadi ya untuk bibit bawang merah Bauji Labuan 1 atau Labuan pertama ini, jika kita paksa untuk kita tanam sekarang itu sudah bisa bosku, dan tetapi wajib hukumnya untuk kita buang ujung daripada bibitnya atau kita package. Kalau saya boleh rekomendasi itu sebetulnya bosku ya, untuk bibit bawang merah Bauji khususnya dari Nganjuk bagian timur yang saat ini usianya sudah 2 bulan, itu siapnya sebetulnya yaitu adalah di bulan 3 atau bulan Maret. Untuk Nganjuk bagian tengah bulan Maret juga bisa, tapi agak ke akhir. Untuk Nganjuk bagian barat bulan 3 no, belum bisa bosku, bisanya bulan 4, karena Nganjuk bagian barat mayoritas panen di bulan 1 bukan bulan 12. Jadi jika kalian pergi ke Kabupaten Nganjuk atau pesen bibit bawang merah di Kabupaten Nganjuk khususnya untuk Bauji, jika kalian mau tanamnya di bulan 3, saya rekomendasi kalian usahakan cari bibit bawang merahnya itu dari Nganjuk bagian timur atau bagian tengah yang usianya emang benar-benar nyata, yaitu di 2 bulan, itu sudah pasti yang Nganjuk bagian timur. Untuk yang Nganjuk bagian tengah saya rasa di kisaran 1,5 bulan.
Akan tetapi jika kalian melakukan budidaya atau tanam bawang merah itu di bulan 4, kalian bebas mau pilih yang barat, tengah atau timur, itu terserah kalian, sesuaikan dengan keuangan kalian bosku ya. Karena yang jelas bibit makin tua untuk serinya Bauji atau jenisnya Bauji di Kabupaten Nganjuk itu biasanya lebih mahal. Dan untuk bulan ini, jika kalian paksa ingin melakukan sebuah budidaya bawang merah atau tanam bawang merah dengan seri atau jenis bibit bawang merah Baujinya Kabupaten Nganjuk, kalian ingin menggunakan Labuan 1 Baujinya Kabupaten Nganjuk, kalian ya bisa sih. Seperti yang saya bilang di awal, kalian cari bibit bawang merah Bauji Labuan 1 atau Labuan pertamanya Kabupaten Nganjuk, itu dari Nganjuk sektor timur, yang sekarang atau per hari ini atau per video ini dibuat itu usianya sudah 2 bulan. Tinggal kalian olah sendiri di rumah, yaitu menggunakan metode buang ujung daripada bibitnya atau dipackage. Habis itu kalian diamkan selama 2 hari sebelum penanaman dilakukan, udah kalian tanam. Saya yakin 10 hari sudah tumbuh rata. Akan tetapi yaitu bosku ya, resiko ditanggung penumpang. Maksudnya begini, bibit bawang merah itu tidak selamanya menggunakan metode package itu direkomendasikan. Maksudnya itu begini bosku ya, kalau metode package itu jangan kita samain dengan metode penanaman seperti biasanya. Jika kita penanaman seperti biasanya yang menggunakan bibit yang memang benar-benar siap tanam, itu kita hanya buangnya sekitaran 2-3 mili saja pada bibit bawang merahnya. Akan tetapi jika kita menggunakan metode package, di situ ada minimal, yaitu adalah sekitaran kanan kirinya itu 1 cm bosku. Nah, dan di cuaca ekstrim seperti ini, itu sebetulnya saya juga kurang rekomendasi. Mengapa demikian? Karena yaitu bosku, semakin kita buka lebar pori atas daripada bibit bawang merahnya, itu semakin rentan banget bosku dengan apa yang dinamakan penyakit di dalam budidaya yang kita lakukan. Sebelum dia tumbuh daun, rongga atas daripada bibit bawang merah itu dia melebar. Jika curah hujan yang terjadi di daerah yang kita lakukan budidaya atau yang kita lakukan penanaman itu curah hujannya tinggi banget, udahlah bosku, itu udah nyata. Mungkin 20% bibit bawang merah yang kita tanam itu pasti dia akan problem. Yang pertama, dia nggak mau tumbuh karena dia udah keduluan busuk sebelum daun itu muncul. Untuk yang kedua, dia lolos sampai daun muncul. Akan tetapi yang jelas dikala penanaman atau budidaya dilakukan sedang berlangsung, itu pasti dia ada problem bosku. Untuk bibit yang dengan istilah package atau buang ujungnya. Makanya di sini saya tegaskan untuk para pemula, kalian janganlah sekali-sekali untuk mencoba bereksperimen lebih jauh tentang bibit bawang merah, karena sangat riskan sekali bosku resikonya. Ingat, bibit itu mahal bosku, jadi kita optimalkan lah supaya penanaman atau budidaya yang kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan itu hasilnya nyata dengan panen yang maksimal pula. Jadi jangan kita istilahnya lahan kita luas, uang kita untuk beli bibit itu kurang, kita akhirnya pilih yang agak mudah. Padahal di situ sudah ada di Kabupaten Nganjuk bahwasanya bibit siap tanam itu sudah ada, tapi harganya kurang menjangkau. Akhirnya kalian beli yang umurnya agak di bawahnya. Kalau kalian tanamnya mundur oke. Akan tetapi kalau kalian paksakan untuk ditanam, saya juga kurang rekomendasi. Lebih baik jika kalian ngepasin uang, kalian beli bibitnya agak mudah, tapi kalian atur lagi jadwal penanaman yang kalian lakukan. Akan tetapi jika uang kalian mencukupi, ya sudahlah, beli yang siap tanam saja. Mahal dikit nggak masalah, yang penting penanaman yang kita lakukan, budidaya yang kita lakukan itu bisa panen dengan maksimal. Dan satu lagi bosku, pesan saya di sini yaitu adalah tolong sedulur tani semuanya, para calon orang-orang sukses yang pergi ke sawah pakai Innovaribron, ya tolong beli bibit bawang merah itu di tempat yang sekiranya penjualnya itu mau kalian ajak konsultasi, dimana dari awal kalian melakukan sebuah penanaman sampai dengan panen tiba. Jadi mau kalian ajak konsultasi terus gitu penjualnya. Kalau kalian beli bibit akan tetapi penjual bibitnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa kalian ajak konsultasi, ngapain bosku? Sebagus-bagusnya bibitnya dia, kalau nggak mau kalian ajak konsultasi, itu kalian sendiri yang bingung, karena yang tanam kan kalian. Itu bibit maunya dia seperti apa waktu di lahan Nganjuk jadinya begini, di lahan kalian jadinya begitu. Nah itu kalian selaraskan dengan penjual bibitnya. Saya yakin bosku, di antara penjual bibit sama pembeli itu jika pemikirannya selaras, apa yang diucapkan penjual
menjual bibit, kalian sharingkan, kalian bicarakan, saya yakin kok nggak akan kalian mengalami sebuah gagal panen, karena penjual bibit itu tahu persis jika itu bibit memang made in-nya dia atau hasil karya dari lahan bawang merah dia nggak bakal kesulitan menjawab, ini bibit saya kok begini ya, untuk pertumbuhannya kok di umur sekian itu kok stuck atau diam di tempat, akan tetapi untuk di usianya yang masuk generatif itu performanya kok malah terlalu cepat. Itu kayak gimana, itu biasanya yang tahu yang bikin bibit, bosku. Jadi gen tiap bibit itu emang beda, kalian harus bisa memahami di situ ya. Stop lah, jangan terpacu dengan apa yang ditawarkan oleh mereka-mereka yang tidak tahu tentang bibit bawang merah. Sudah banyak sekali, bosku, uang yang kita habiskan untuk belajar budidaya bawang merah. Jadi waktunya di sini kita untuk bangkit. Kita wajib harus tahu seluk-beluk bibit bawang merah itu seperti apa. Nah, itu pesan saya. Jadi tolong kalian camkan, bosku ya. Kalian renungi apa yang saya bilang ini. Oke, bosku, terima kasih karena telah sudi menonton video dari channel sains kita ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa untuk salah dan kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh petani bawang merah yang ada di Indonesia dan dimanapun itu berada. Serta jangan lupa tinggalkan komentar kalian, karena komentar yang terbaik ataupun juga yang terpilih nanti akan saya jadikan konten di video saya berikutnya. Salam sejahtera petani bawang merah, sukses selalu.